Halo Sobat Anggrek. Video kali ini akan membahas tentang keiki. Keiki berasal dari bahasa Hawaii dan sering digunakan untuk menyebut istilah tunas pada anggrek. Keiki dapat dipisah dari batang induknya bila telah cukup umur. Dengan demikian, kita bisa memiliki lebih dari satu anggrek yang sama. Bisa untuk tambah koleksi, ditukar barter dengan teman, atau dijual. Keiki juga bisa dibiarkan tetap di batang induknya seperti anggrek saya satu ini. Dengan cara ini, anggrek akan semakin rimbun dan semakin semarak saat berbunga. Ya, ini ada 4 atau 5 keikinya. Ini jenis Dorythaenopsis, silangan Doritis dengan Phalaenopsis. Namun demikian, ada kasus-kasus di mana kita harus memisahkan keiki dari batang induknya. Kebetulan saya ada 2 kasus di mana keiki harus dipisahkan dari batang induknya. Satu Phalaenopsis dan satu lagi Dendrobium. Bagaimana caranya dan bagaimana repottingnya? Simak terus di Teras Anggrek. Ini hasil keiki yang sudah dipisahkan dari induknya, Phalaenopsis. Dan yang ini nobile. Dari nobile ini kita hasilkan 2 keiki yang sudah dipisah. Kita balik ke kondisi awal ya. Yang pertama Phalaenopsis. Anggrek saya ini akarnya bagus sekali. Hanya ditaruh di pot tanah liat dengan sedikit media moss di bawah. Ya, daunnya lemas karena memang jenis anggrek bulan yang dekat dengan spesies. Ini bunganya. Dan yang saya alami adalah anggrek ini mengalami busuk pucuk. Ini busuk di bagian atas batang. Dan pada anggrek jenis monopodial, ini berarti tidak bisa tumbuh lagi ke atas. Begitu tahu dia tidak bisa lagi tumbuh ke atas, si anggrek mematikan knopnya dan dari ruas spike-nya dia menumbuhkan keiki. Ini merupakan cara alami anggrek sadar bagaimana mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya, ini keikinya Sobat Anggrek. Setelah 3 bulan dia mencapai ukuran yang cukup besar, hampir mendekati besar daun induknya. Belum saya pisahkan karena saya menunggu 2 hal. Yang pertama, daunnya siap untuk berfotosintesis, memasak makanan. Dan yang kedua, saya tunggu sampai minimal ada 3 akar sehat yang mampu menyerap nutrisi. Salah satunya harus berukuran minimal 7 cm. Sekarang anggrek kita sudah siap, akan kita pisahkan dari induk dengan cara potong spike-nya. Jangan ganggu bagian batang dan daun dari keiki. Potong spike kira-kira di sini. Dan rencananya akan saya gabungkan dengan induknya, karena sepertinya mereka suka sekali, cocok dengan setup pot tanah liat ini. Oke, kita langsung potong. Dan perlu diingat, karena setiap kali potong-memotong kita menimbulkan luka, selalu gunakan alat potong yang sudah disterilkan. Ini sudah saya rendam dalam alkohol. Ya, ini dia. Dan bagian atas itu spike yang sudah mengering akan kita potong juga. Tapi lihat, ada titik tumbuh di sini. Mungkin dia bisa punya adik. Oke, kita potong ya Sobat Anggrek, kira-kira segini. Kita potong bagian atasnya sedikit di atas tadi bagian yang tumbuh calon adik. Kemudian potongan kita semprot dengan H2O2 hidrogen peroksida 3% sebagai pengganti fungisida dan bakterisida, terutama bagian yang terluka. Sisa tangkai induk juga saya semprot karena ini luka ya.
Setelah itu kita tambahkan bubuk kayu manis di bagian luka supaya lukanya menutup dengan cepat. Karena bentuknya tangkai, lebih gampang, tinggal dicelupkan saja ke bubuk kayu manis. Kalau di tempat lain biasa saya jumput dan saya oleskan ke bagian yang luka. Setelah itu kita paskan posisi keiki ke dalam pot. Inilah sebabnya tadi spike-nya tidak saya potong habis, karena bisa sebagai jangkar ya. Oke, kemudian kita ikatkan dengan semacam zipper. Ini baru saya temukan, pengganti kawat lebih enak pakai zipper seperti ini. Ya, terus kita paskan. Hasilnya kira-kira seperti ini. Oh iya, saya potong sisanya biar lebih cantik. Ya, selesai kita dengan Phalaenopsis kita. Kita lanjut teknik memisahkan keiki pada anggrek kedua, yakni Dendrobium nobile. Nah, bunganya ungu. Anggrek ini sedang dalam mood untuk tumbuh. Akar ini berasal dari keiki yang tumbuh di pangkal batang, yang 3 ini, dan itu yang kita harapkan bisa berbunga. Sedangkan ada 2 keiki yang tumbuh di batang lama. Iya, pada Dendrobium, keiki bisa tumbuh di setiap ruas batang. Tapi yang kita harapkan adalah yang dari pangkal batang yang bisa meneruskan. Oke, kedua keiki ini akan saya pisahkan, dan untuk nobile kita tidak butuh alat seperti gunting. Cukup pakai tangan, jangan lupa sterilkan dengan alkohol. Dan caranya adalah diputar, sobat anggrek. Diputar berapa kali ke arah yang sama, dia akan terlepas dengan mudah. Ini sudah lepas 1, saya ulangi ya. Jadi ya, ini juga akarnya udah siap, ini udah lebih dari 3. Kita pegang di pangkal batang, putar perlahan. Saya suka searah jarum jam. Ya, terus perlahan 2-3 putaran, biasanya dia sudah terlepas. Ya, gampang sekali ya. Kita sudah punya 2 keiki yang siap dipotting. Jangan lupa semprot hidrogen peroksida 3%, baik anaknya maupun sisa luka yang ada di batang induk. Mana tadi ya? Oh, yang ini. Sampai lupa. Ya, sebenarnya kedua keiki ini tidak membahayakan, tapi saya ingin melakukan sedikit eksperimen, yakni media apa yang cocok untuk akar sejenis Dendrobium di iklim saya. Ya, saya ingin mencoba teknik semi hidroponik pada anggrek Dendrobium nobile. Jadi salah satunya saya rasa yang ini akan kita potting dengan menggunakan media leka atau hidroton. Bagi yang belum pernah mencoba, leka adalah bulatan tanah liat yang dipanaskan dengan suhu tinggi sehingga memiliki ruang di dalamnya. Dan kita pakai pot yang dilubangi 2 cm dari dasar untuk reservoir airnya. Sebelumnya hidroton saya rebus karena ini hidroton bekas. Dan itulah enaknya pakai media anorganik, kita bisa kembali memakai karena itu media ini termasuk tahan. Keiki kedua akan saya potting di media tradisional, pot tanah liat, kerikil, dan pakai akar pakis. Langsung saja kita praktekkan mempottingnya. Ya, saya tertarik mencoba semi hidroponik ini pada Dendrobium karena metode ini sudah saya coba pada anggrek bulan dan Cattleya. Anggrek bulan tidak cocok dengan metode semi hidroponik hidroton di tempat saya, sedangkan Cattleya merespon dengan baik. Jadi saya penasaran ingin mencoba pada Dendrobium. Kalau sobat anggrek mencoba satu teknik
atau media baru pada anggrek, cobalah pada satu anggrek dulu, jangan sekaligus mengganti semua media anggrek. Kita lihat, kita pelajari mana yang cocok di iklim kita. Oke, selesai yang hidroton, semi hidroponik. Selanjutnya ini yang media tradisional. Ini juga tujuan untuk membandingkan hasilnya nanti dengan yang semi hidroponik. Kita masukkan akar pakis cacahnya perlahan. Saya tambahkan sedikit moss untuk menyerap air dan perlit untuk aerasi. Ya, udah jadi deh. Sekarang kita udah punya keki 1 Phalaenopsis, 2 Dendrobium. Gak susah kan sobat anggrek? Memisahkan dan repotting keki. Setelah ini saya tempatkan di daerah yang terang namun tidak terkena sinar matahari langsung, karena bagaimanapun mereka butuh penyesuaian dan mungkin sedikit shock pisah dari induknya, jadi butuh adaptasi. Oke, sekian dari saya kali ini. Terima kasih sudah menemani saya dan sudah mampir di Teras Anggrek. Sampai jumpa di episode berikutnya di hari Minggu mendatang.